Oke, jadi balik lagi sama gue di sini. Gue bakalan ngelanjutin season 4 yaitu kemampuan penalaran umum di part 5. Jadi bagaimana puasa kalian? Apakah lancar? Kalau gue nggak tahu ya. Karena gue buatnya Januari. Ya, insya Allah mungkin lancar ya nanti ya. Gue usahakan gitu. Jadi langsung saja ke soal nomor 21. Hanatul Sip. Kita baca nomor 21 perlahan gitu biar kita tidak mengulang gitu ya ketika kita membaca pilihan jawabannya. Ya. Banyak banget tips untuk memahami, mencerna pernyataan ataupun paragraf pada soal-soal di kemampuan penalaran umum gitu. Tergantung case-nya gitu. Oke. Jadi tontonin maraton aja dari season 0 sampai ke season sekarang ini. Kalian mungkin bisa memahami alurnya bagaimana gitu ya. Kita baca, salah satu bahaya utama tidur dengan mengarahkan kipas angin ke tubuh, terutama wajah adalah membuat tubuh kekurangan oksigen. Wajah adalah, oke. Sebab angin yang dihasilkan dari kipas angin bukanlah oksigen, melainkan karbon dioksida. Jika kipas angin itu diarahkan ke wajah selama tidur malam, jadi di 8 jam gitu ya, kita asumsikan, berikan asumsi-asumsi mendasar gitu, namanya pengetahuan umum. Tubuh akan kesulitan untuk mendapatkan oksigen yang cukup. Terlebih jika kamu tidur di ruangan tertutup yang kurang ventilasi, sirkulasi udara pun tidak akan berjalan dengan baik. Itu yang menyebabkan, kalau kalian tahu, ini hanya pengetahuan umum biasa, ketika kalian mengarahkan ke wajah, mata kalian itu mungkin akan kedutan. Itu udah gue alamin gitu. Ada bahkan yang udah parah sampai bola matanya tuh kemana gitu, korneanya itu ngelihatnya kemana kayak gitu ya. Nanya, berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Untuk mendapatkan oksigen yang cukup, ini tidak nyambung ya, kita membahas tentang kipas angin. Jadi kita tidak menitik beratkan pada oksigen gitu ya. Jadi enggak, penggunaan kipas angin dapat membantu sirkulasi ruangan yang tertutup. Jelas tidak, karena sirkulasi itu mengganti udara gitu ya dengan oksigen-oksigen gitu ya, bukan karbon dioksida. Lanjut, jika udara yang menggerakkan kipas angin, sebaiknya jendela kamar tidak ditutup. Jika udara dalam ruangan gitu ya yang menggerakkan adalah kipas angin, sebaiknya jendela kamar tidak ditutup. Kita keep yang ini. Yang keempat, karbon dioksida merupakan gas. Tidak membahas ini, tapi ini benar gitu. A itu benar, D itu benar, tapi tidak nyambung dengan pernyataan. Oke. Kelima, jika kamar kurang ventilasi, jangan mengarahkan kipas angin ke bagian tubuh. Menurut kalian mana yang paling cocok gitu, paling benar dengan pernyataan di atas? Ini ya. Kenapa kita membahas kipas angin? Kita membahas kurang ventilasi, kita membahas bagian tubuh yang kemungkinan mengalami agak sedikit keeroran ketika terpapar kipas angin terlalu intens gitu ya dan lama. Aman banget. Nomor 22 di sini kita baca, apabila ingin diterima di perusahaan P harus mempunyai pengalaman kerja. Apabila mengambil kuliah tahun ini, Rani tidak mempunyai pengalaman kerja. Oke. Apabila diterima bekerja di perusahaan Q, maka Rani mengambil kuliah tahun ini. Jadi gini, secara gampangnya P itu tidak kuliah tapi pengalaman gitu ya. Yang Q ini harus kuliah. Jadi kalau mau keterima di P ya nggak Q, kalau Q ya nggak P gitu ya. Sesimpel itu. Kita baca A. Apabila Rani tidak mengambil kuliah, maka Rani diterima di perusahaan Q. Tidak mengambil kuliah, kan Q syaratnya kuliah ya, salah. Rani bekerja di perusahaan Q karena mengambil kuliah tahun ini, kita keep yang ini. Apabila ingin diterima di perusahaan P, Rani tidak diterima bekerja di perusahaan Q, gitu ya. Ini benar apa yang gue simpulkan tadi. I-nya ada di sini, otak. Terus, udah gue contreng, oke. Rani tidak mempunyai pengalaman kerja dan diterima di perusahaan Q. Tidak dikatakan apakah Rani ini kuliah atau enggak. Tidak mempunyai pengalaman kerja itu bukan berarti kuliah ya, gitu ya. Ya, oke. Itu bahaya banget, Ya, ini jelas salah. Apabila ingin diterima perusahaan P atau Rani
Ini ada apabila dan atau. Salah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Sekarang kita coba ke model matematikanya ya. Kita coba dulu. Oke, gue pakai pulpen ungu di sini. Yang premis pertama itu adalah A maka B, ya kan? A maka B terus C maka tidak B, gitu kan? Ketika C maka tidak B, gitu, berkesinambungan. Seperti biasa ekuivalenkan. Kenapa? Karena biar nyambung dengan premis yang pertama. Yang ketiga, apabila diterima ini D ya, maka mengambil kuliah itu C, gitu. Oke, aman. Nah, ini ekuivalennya biar nyambung. Ini negasi C, maka negasi D, gitu kan? Udah, kita sebutkan yang ekuivalen saja. B, ini B maka negasi C, ini negasi C maka negasi D, gitu. Kesimpulannya adalah A maka negasi D. Oke, A maka negasi D. Benar sekali. Ya, tergantung kalian. Kalian merasa cepat melalui rumus atau dengan logika, terserah. Gitu. Biar tidak bingung gitu, gue jelasin dua-duanya. Nomor 23, menurut ahli gizi, ikan merupakan protein hewani yang mengandung banyak nutrisi. Kandungan nutrisi pada ikan banyak manfaat bagi tubuh, gitu. Jadi di sini seperti apa yang gue katakan di video-video sebelumnya, menurut ahli gizi ini kita disuruh apa? Suruh makan ikan banyak-banyak, gitu kan? Pokoknya hal yang positif agar lebih menutrisi tubuh kita, kayak gitu ya. Intinya di ikan gitu ya, hewani. Berarti ini oke, ini memperlemah, ini tidak memperlemah. Yang pertama, masyarakat lebih memilih makanan cepat saji. Nah, ini memperlemah. Masyarakat mulai menyadari pentingnya, ini tidak memperlemah. Makanan yang bernutrisi tinggi bagus untuk perkembangan otak, tidak memperlemah. Hal yang positif, meskipun banyak manfaat, beberapa orang memilih tidak, ini memperlemah. Gitu ya. Ini kalian harus ini sih. Kalian kalau melihat pola-pola ada kesalahan seperti ini, kalian lihat tulisan awalnya itu yang sebelumnya. Di sini tidak memperlemah atau memperlemah kayak gitu ya. Atau kita melihat ininya aja. Urutannya bagaimana kayak gitu ya. Itu aman banget kalau ada error. Apa yang gue takutin gitu, ya kan? Apa yang kita khawatirkan harus kita antisipasi juga ya. Nomor 24. Berbagai souvenir di toko P membuat wisatawan tertarik untuk datang. Oke, kedatangan wisatawan membuat omset toko P meningkat. Meskipun pemilik toko P harus membayar biaya sewa yang tinggi, pemilik toko P tidak kesulitan membayar karena pendapatan yang meningkat gitu. Kita bisa apa? Kasih kesimpulan seperti apa? Kita baca satu-satu gitu ya. Kita baca satu-satu. Tapi garis besarnya, kesimpulan berdasarkan pernyataan itu adalah berbagai souvenir ini yang membuat pendapatan meningkat. Ini kita lihat awal dan akhir. Oke, yang A, biaya sewa yang tinggi menyebabkan harga souvenir ini enggak. Menyediakan souvenir yang beragam merupakan strategi agar pemilik toko P dapat membayar sewa. Tujuannya yang dibahas ini bukan untuk toko P membayar sewa, tapi apa? Peningkatan pendapatan. Oke, itu adalah garis besarnya, kesimpulan dari cerita kayak gitu ya. Yang C, peningkatan pendapatan di toko P disebabkan beragam souvenir di toko P. Beragamnya disebabkan beragamnya gitu. Ini adalah sesuai dengan apa yang kita simpulkan tadi gitu ya. Udah coret aja, itu benar gitu. Apabila pemilik toko P tidak, ini nggak nyambung. Ini yang menjadi ini ya reason gitu. Enggak lah. Semakin mahal harga souvenir, ini tidak nyambung sama sekali. Ini cukup gampang ya, nggak usah pakai rumus pun kita bisa gitu. Oke. Nomor 25. Daun kelor mempunyai kandungan quercetin. Gimana bacanya? Quercetin merupakan antioksidan kuat yang dapat membantu menurunkan tekanan darah pada tubuh. Apa garis besarnya? Daun kelor dapat menurunkan tekanan darah. Gitu ya, untuk yang darah tinggi. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan sebab akibat berikut yang paling mungkin benar? Nah, ini benar banget nih pertanyaannya. Yang paling mungkin. Sayuran yang mengandung quercetin tidak. Oke, ini nggak nyambung. Daun kelor dikonsumsi oleh sebagian orang. Ini kita keep. Sayuran yang tidak mengandung quercetin tidak dapat menurunkan.
kita nggak tahu ya, secara umum kita nggak tahu kandungan apa saja yang bisa menyebabkan penurunan tekanan darah gitu ya kan. Kalau gue sih nggak tahu ya. Daun kelor menjadi menu wajib dikonsumsi seseorang agar mempunyai tekanan darah yang normal. Bukan normal, misalkan gue yang mengalami tekanan darah rendah, ya kan, makan nih daun kelor, makin pusing, iya kan? Simpel itu. Gitu. Mengonsumsi daun kelor setiap hari membuat kebal. Apa ini? Apa? Oke. Jawabannya Pi, aman banget.